Kami rayakan kelahiran-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih boleh ada di penghujung tahun 2025. Karena ada begitu banyak orang yang tidak lagi sempat menginjakan kaki di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadiah terindah adalah Kristus lahir di dunia ini. Kristus lahir di hidup kami. Kau membawa keselamatan bagi kami. Itu lebih daripada kekayaan emas dan perak Tuhan. Anugerah dan kasih karunia-Mu bagi kami. Sungguh kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa ya. Di penghujung tahun ini kita bersyukur kita masih boleh ada. Dan semua karena anugerah Tuhan, amin. Dan kita bersyukur saudara karena Tuhan itu masih menyertai, masih memberkati kita. Biarlah Natal setiap tahun yang kita rayakan bukan hanya sekedar perayaan, tapi biar kita mendapatkan makna daripada Natal itu sendiri. Ini Natal yang spesial karena saya pakai rok. Nggak usah tepuk tangan. Kalau saudara tepuk tangan tuh nanti saya merasa bagaimana gitu. Iya Bapak Ibu, seringkali orang berpikir bahwa hadiah terindah itu berapa banyak yang pengen hadiah di Natal ini? Banyak juga ya. Malam ini ada door prize ke Israel 2. Begitu dibilang door prize tepuk tangan semuanya. Memang ya muka-muka door prize ini. Tapi saya percaya saudara datang malam ini bukan karena door prize kan? Tapi tadi 1 kan sudah diundi di ibadah pertama. Masih ada 1, siapa tahu Anda yang beruntung. Tapi saya berdoa tidak salah sasaran. Ya, dan ini tidak bisa diuangkan. Kalau saudara tidak bisa berangkat, angus dikasih untuk hamba Tuhan berarti. Ya. Karena ada yang mau berangkat ke Israel tapi nggak punya paspor. Ya, jadi ada handphone 4, 2 tadi sudah dibagi, masih ada 2 lagi. Ada TV, tapi hadiah terindah Tuhan Yesus. Jadi nggak usah diundi lagi hadiahnya ya. Karena kan Yesus sudah terindah toh. Haleluya. Iya Bapak Ibu, hadiah terindah adalah Natal ini Kristus lahir dalam hidup kita. Karena kalau kita melihat saudara, Alkitab berkata begini, mati bagi orang baik itu banyak yang mau. Iya nggak saudara? Kalau orang baik sama kita, terus dia minta kita berkorban, kita mau berkorban nggak? Nggak mau. Kebangetan, nggak tahu balas budi ya. Orang baik nih, kita disuruh melakukan sesuatu untuk orang yang baik sama kita. Kita mau nggak? Karena dia. Tapi kalau orang jahat sama kita suruh berkorban, mau nggak? Yang bilang mau angkat tangan. Yang bilang nggak mau. Yang bingung angkat kaki. Banyak yang bingung. Saudara, kalau orang berbuat jahat sama kita terus dia minta kita berkorban, jujur ya, enggak usah munafik, enggak usah pencitraan. Kira-kira kita mau nggak? Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Ya berat bagi kita karena orang ini sudah berbuat jahat. Enggak munafik saudara. Untuk berbuat baik sama orang jahat itu tidak gampang. Perlu berdoa, bergumul, mematikan daging itu susah. Bagi kita orang itu jahat, ya kita doakan dia. Kemarin saya lihat di TV, ada pemuda yang memperkosa wanita remaja yang dia sakit mental. Autis diperkosa sama pemuda ini saudara. Menurut saudara hukuman yang pantas bagi pemuda ini apa? Hukuman apa? Mereka ini saudara ya, benar-benar ya, Tuhan menakutkan ya. Mati. Ya, puas banget gitu ya kalau melihat mati. Dan benar.
Nggak hitung berapa jam ketahuan. Orang satu kampung tangkap pemuda itu, diikat pakai tali, diseret pakai mobil, sampai mati tulangnya kelihatan, tulang-tulangnya. Saudara, saya baca komen-komennya semua begini, syukur mampus lu. Itu adalah satu hal yang normal kan? Memang kalau orang jahat harus digituin loh. Dan kita rasanya puas tuh kalau orang itu sudah menderita seperti itu. Orang yang komen, syukur. Saudara aja tadi bilang apa? Mati bener. Diseret keliling kampung, ditontonkan sama semua orang, ditelanjangi, diseret pakai mobil, sampai dagingnya semua terkelupas, sampai tulangnya kelihatan. Bayangkan tuh matinya kayak apa? Kemaluannya dipotong. Sadis, ngeri. Tapi bagi orang dunia itu wajar. Karena memang dia melakukan dosa. Yesus itu mati ketika kita ini berdosa loh. Dia serahkan nyawanya, dia datang ke dalam dunia saat manusia itu memberontak, melakukan dosa, bahkan menghujat Tuhan. Tapi dia datang. Kepada umat kepunyaannya, kita yang harusnya dikutuk, berdosa, maut, binasa, tapi diberi kesempatan karena hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kasih karunia. Malam ini kita sedang merayakan kasih karunia Tuhan itu. Bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup memaknai Natal ini, itu yang terpenting saudara. Jangan cuma tiap tahun kita rayain Natal. Nanti tahun baru sudah begitu lagi hidup kita. Apalagi banyak Kristen-Kristen kapal selam ini saya lihat. Kalau Desember muncul di permukaan dia. Nanti udah lewat Natal tenggelam lagi ke dasar laut. Buktinya nih langsung buka pendaftaran 2 hari di aplikasi penuh langsung. Natal ini penuh langsung. Saya bilang sama suami saya, banyak Kristen kapal selam. Ya, langsung penuh saudara. Ya, memang begitu gereja-gereja kalau Natal penuh. Setelah itu lagi mereka ini. Saya berdoa di sini bukan Kristen kapal selam, kapal api. Berapi-api terus, amin. Tepuk tangan dong buat diri saudara sendiri. Puji Tuhan ya saudara, kita harus terus berapi-api dalam Tuhan. Kristus datang itu hadiah yang terindah. Hadiah apa lagi yang kita mau? Ya, kita sudah. Nah, hari ini bagaimana kita memaknai Natal ini? Mari kita belajar untuk hidup ini menjadi hadiah bagi orang lain. Amin. Sudahkah engkau menjadi istri yang menjadi hadiah bagi suamimu? Amin, ibu-ibu. Bapak-bapak, kok bapak-bapak ini agak terpaksa ya amin ya? Biasa aja Pak. Amin gitu ya. Karena memang ini kadang-kadang orang Kristen ini ada istri yang tanya sama suaminya gini, Pak, misalnya ini aku mati. Terus kau kawin lagi nih, kau kawin lagi. Terus istrimu baru yang kau kawini itu mati juga. Di sorga kau pilih siapa? Di sorga kau pilih dia atau saya? Cepat jawab. Suaminya nggak jawab. Jawab. Suaminya bilang, saya pilih masuk neraka. Karena suaminya sudah stres memikirkan di surga ketemu perempuan begini lagi. Mending masuk. Jangan begitu ya ibu-ibu ya. Ibu di sini nggak ada yang begitu toh? Bapak-bapak semua di sini pengen masuk surga sama istrinya. Yang amin ibu. Ya, kita berdoa saudara supaya hidup kita ini boleh menjadi hadiah. Kita sudah terima hadiah yang terindah dari Tuhan. Mari kita juga menjadi hadiah bagi orang lain. Jangan cuma jadi Kristen yang minta mujizat terus. Tapi ini waktunya kita berdoa dan berkata, Tuhan jadikan hidupku ini menjadi mujizat bagi orang lain. Amin. Orang lagi tidak punya duit, saudara datang, saudara kasih, Anda jadi mujizat bagi dia. Berhentilah berdoa, Tuhan berkati aku, bukakan pintu bagiku, sudah untuk bukan zamannya. Hari ini kita berubah, kita bertobat dan kita berkata, Tuhan jadikan hidupku ini menjadi pembuat mujizat bagi orang lain. Biar aku menjadi mujizat karena Tuhan ada dalam hidupku, amin. Kita ada di hari-hari yang terakhir saudara. Kalau kita bisa duduk malam ini semua anugerah Tuhan. Lihat saudara-saudara kita yang kena bencana kemarin.
Iya, tanpa mereka sadar tiba-tiba tanah longsor datang, banjir bandang datang, rumahnya hanyut ke bawah. Bahkan hari-hari ini kalau saudara pergi ke sana, saudara kasih mereka duit, mereka tolak. Mereka bilang kami nggak butuh duit karena duit sekarang tidak bisa buat apa-apa di sini. Kami cuma butuh makan. Ternyata ada waktunya memang bahkan uang tidak bisa lagi membeli sesuatu. Apa yang mereka beli makanan tidak ada. Saya lihat di TV dari gunung mereka turun jalan kaki cuman cari makan. Rumah sudah nggak punya, semua sudah nggak punya. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada itu cuma karena kasih karunia Tuhan. Sadari itu saudara. Sadari itu dan bertobat. Amin. Iya, saya lihat mereka hari-hari ini kita terus BMKG terus mensosialisasikan Indonesia berada di dalam ring api sesar panas yang terus bergerak setiap hari bergerak di bawah bumi ini. Dan menurut perkiraan ini bukan ramalan saudara, ini fakta. Satu saat kalau dia bergeser benar-benar bisa terbelah dua. Indonesia ini terbelah dua, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi ini terbelah dua semua. Maka BMKG itu memberikan sosialisasi bagaimana cara kita menanggulangi bencana, setidaknya lakukan yang terbaik buat diri sendiri. Katanya begini, masukin surat-surat berharga dalam satu koper. Di koper itu kasih air minum, kasih obat-obatan, kasih beberapa baju. Supaya kalau itu terjadi, saudara bisa lari bawa koper itu. Saya mau bilang, kalau sempat bawa koper. Kalau sempat ya, kalau sempat. Saudara-saudara kita kemarin, jangankan bawa koper. Mereka tidak sadar tiba-tiba rumahnya berjalan pelan, habis semuanya, bukan cuma sak koper-kopernya, sak rumah-rumahnya. Makanya jangan terlalu banyak surat berharga, amin. Dan jangan terlalu banyak barang berharga, amin. Ya, kalau udah kebanyakan bagi sama yang tidak punya, amin. Yang amin nih yang nggak punya ini. Cepet amin ya amin. Dalam hatinya Bu Debi peneguhan ini. Ya, benar Bapak Ibu. Ya, takutlah. Jangan terlalu gendut rekeningmu hari-hari ini. Bukan cuma pajak yang pantau, Tuhan memantau. Amin. Lo takut kalau kita mati rekeningnya gendut. Tuhan bilang kamu ngapain aja di dunia? Kok duitmu mau tabung semua? Saya ini belum terlalu banyak rekening saya, tapi saya aja takut loh. Ya, mari kita berdoa saudara. Biar hari-hari ini hidup kita boleh menjadi berkat. Ya, lihat pekerjaan Tuhan. Lihat apa yang kita bisa lakukan bagi orang lain. Ya, kalau kau bisa bantu sekolahkan orang, sekolahkan. Nggak usah tunggu kaya dulu baru berbuat baik. Banyak orang itu berkata, kan saya belum kaya Bu, makanya kau nggak kaya-kaya. Masih miskin aja sudah pelit. Apalagi kalau ampuni mereka Tuhan ya. Kita berdoa saudara, biar Natal tahun ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kita akan memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru. Supaya kita tidak menyesal satu saat ketika Tuhan panggil kita, kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita bisa memberi pertanggungan jawab atas hidup kita. Orang Kristen ini hari-hari ini lain lagi. Saya pergi pemakaman di San Diego. Lalu ada ibu-ibu di sebelah saya bilang, Bu, saya sudah punya kapling loh di sini 5. Suami saya dan anak saya 3. Oh, ibu udah punya kapling di sini? Iya. Jadi sudah punya lubang Bu? Sudah, kapan masuk Bu? Ya kan saya tanya begitu ya wajar toh. Orang sudah disiapkan kok lubangnya. Berarti sudah siap? Masuk toh. Udah ada lubang. Saya tanya ibu kapan masuk? Ibu Debin jangan tanya gitu. Ya kalau belum siap jangan beli lubang. Kasih aja tuh duit buat orang yang masih hidup, amin. Mempersiapkan kematian bukan beli tanah kuburan.
Tapi persiapkan hidup ini loh, hidup kudus. Buang semua hal yang tidak berkenan, kenajisan, percabulan, kebencian, kepahitan hati, kekecewaan. Karena hari-hari ini banyak orang, saudara, kemarin itu gedung drone yang terbakar. 22 orang meninggal. Ada ibu hamil yang udah gak sempat lari. Itu suaminya bilang, kamu tadi pagi pergi pamit sama aku masih sehat. Aku ndak nyangka kalau siang ini aku mendapat kabar kau sudah jenazah. Ibu-ibu yang tangisi anaknya masih umur 20-an tahun. Kenapa kamu begitu cepat matinya? Tadi pagi kamu pamit berangkat kerja masih sehat. Hidup ini misteri. Nggak ada. Mungkin ini Natal terakhir kita, siapa yang tahu? Nggak penting bagi kita tahu kapan kita mati. Yang penting kita tahu bagaimana kita hidup. Amin. Sudahkah kita hidup berdampak? Sudahkah kita melakukan kewajiban kita menjadi berkat? Saya pengen kita baca sama-sama. Mari kita buka Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, saudara. Efesus 4, baca bersama. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, ya. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memulihkan segala sesuatu. Ayat ini berkata, Tuhan telah memberikan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Mari kita selalu berdoa, Tuhan penuhkan kami dengan kasih karunia-Mu yang akan memampukan kami ini untuk melakukan semua kehendak Bapa dalam hidup ini. Kasih karunia diberikan untuk memampukan kita. Makanya ada ayat yang berkata, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Sampai kita mendapatkan rahmat, sehingga kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudara. Mari kita sungguh-sungguh minta Tuhan, kami tahu Engkau penuhi kami dengan kasih karunia menurut ukuran yang pemberian Kristus bagi kita. Minta sama Tuhan, saudara, supaya kita terus dimampukan, kita terus dikuatkan untuk hidup ini bisa menjadi berkat, untuk kita bisa keluar dari ikatan-ikatan dosa, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan di sana dikatakan karena Kristus itu yang telah naik. Kalau dia telah naik berarti dia juga pernah turun. Satunya Tuhan yang datang dari sorga ke bumi itu adalah Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang tanya, kenapa Tuhanmu datang ke dunia? Kenapa Tuhanmu jadi manusia? Bilang sama dia begini, karena firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Bapa, Kristus Yesus, dialah yang menyatakannya. Kita bisa melihat Kristus. Kita bisa melihat Allah. Orang yang melihat Allah, dia melihat Kristus. Orang yang melihat Kristus, dia sudah melihat Allah. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Allah itu gak pernah menyatakan wujudnya. Ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa, dia cuma menyatakan diri dalam bentuk api. Dia menyatakan diri dalam bentuk angin. Manusia mencari tahu bagaimana Allah itu. Begitu sulit untuk dipahami Tuhan itu. Dan untuk bisa dipahami dan memberikan jalan keselamatan, cara satu-satunya dia harus turun menjadi manusia. Untuk memberikan petunjuk. Jadi kalau saudara ditanyai, kenapa Tuhanmu jadi manusia? Kau jangan bilang, nanti saya kasih nomornya Bu Debbie ya. Ini orang-orang Kristen ini yang gak pernah baca Alkitab.
Ya, nanti saya kasih nomor telepon, kamu tanya aja sama beliau. Secara umur, kalau di tinggi usia, harusnya kalian semua ini sudah menjadi pengajar. Tapi sayang, asas-asas pokok dari kekristenan saja masih belum paham. Kira-kira kalau ditanya kenapa Tuhan jadi manusia, saudara jawabnya apa? Ada yang tahu? Dapat sepeda listrik di bawah, listriknya ada, sepedanya belum. Ya, saudara, kenapa? Ya, kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena orang belum pernah melihat Allah dan Kristus yang menyatakannya. Saya pernah ditanya sopir Grab waktu saya pelayanan naik Grab. Dia bukan orang Kristen. Oh, ibu jadi Kristen ya? Iya. Bu, masa Tuhan jadi manusia? Ibu percaya Tuhan jadi manusia? Saya bilang, Pak, saya mau tanya sama Bapak, Tuhan Maha Kuasa enggak? Iya. Tuhan bisa jadi api enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi angin enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi manusia enggak? Bisa. Nah, itu Bapak ngomong. Ya, kita jebak dia kembali dalam kata-katanya. Ya, Tuhan harus datang dalam rupa manusia, Pak. Kasih tahu sama manusia yang keras-keras kepala dan kepala batu kayak Bapak ini. Biar tahu jalan kebenaran, jalan keselamatan. Ya, kalau tidak kita nggak tahu. Jadi kedatangan Kristus itu menjadi hadiah terindah, saudara, bagi kita. Kalau ada Kristus dalam keluarga kita, rumah tangga luar biasa. Walaupun tidak ada uang, nggak ada yang bilang amin. Ya, uang itu tidak bikin hidup bahagia kalau sedikit. Saya tahu jawabanmu itu begitu kan? Uang gak bisa bikin bahagia kalau sedikit, Bu. Kalau banyak bisa, Bu, pret. Ya, hanya Kristus yang dapat membawa kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mengejar itu, saudara. Supaya satu saat nanti kalau kita menghadap Tuhan, ya, kita sudah bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Tidak ada satupun penyesalan. Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Berapa banyak yang sudah 70 tahun di sini? Banyak ya. Saya itu kalau melihat orang yang sudah 70 tahun itu saya angkat topi, saudara. Karena kita belum sampai di umur itu. Dan tidak semua orang bisa sampai. Ya. Tapi hidup ini bukan soal lamanya berapa. Yang terpenting bagaimana kita hidup, ya, karena kita percaya Yesus sudah datang sebagai bayi, sebagai juru selamat. Tapi dia akan datang yang kedua kali sebagai hakim yang akan mengadili seluruh umat manusia. Kalau dia pernah datang, dia berjanji dia akan datang kembali. Dan cuma Tuhan Yesus yang memberi kepastian, aku datang, aku pergi untuk menyediakan tempat bagiku. Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi yang belum punya rumah di sini enggak apa-apa. Ada penghiburan, dapat rumah di sorga. Makanya berusaha. Karena kasihan loh, kalau udah di bumi enggak punya rumah, di sorga juga tidak punya. Kasihan toh, 2 kali menderita. Apalagi yang di sana menderita selama-lamanya. Kita mengucap syukur, kita berjuang hari ini, saudara, untuk bisa memasuki tata kasih karunia demi kasih karunia. Agar kita menerima pemberian sesuai ukuran dan takaran yang Tuhan beri bagi kita. Saya berdoa malam ini kita semua semakin diubahkan